So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco C65, HP baru dari Poco yang harganya ini cuma sejutaan ya. Yap, ini HP entry level dan baru aja launching di awal tahun ini. Buat harga rilisnya sendiri, Poco C65 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.450.000 buat varian 6/128 GB dan Rp1.749.000 buat yang punya storage lebih lega di 8/256 GB. Sebenarnya yang 6128 itu aja udah lebih dari cukup ya buat ukuran HP entry level yang dipakainya dalam jangka waktu 1-2 tahun. Tapi kalau kalian adalah tipe orang yang biasa pakai HP itu awet bisa sampai bertahun-tahun, ya nggak ada salahnya juga buat ambil yang 8/256 GB. Oke, buat desain sendiri Poco C65 ini itu mirip kayak HP Poco yang udah-udah. Kalian pasti paham lah ya maksudnya. Untuk finishing ini frosted, jadinya cakep, dia tuh nggak gampang ngebekas sidik jari. Bodinya ini flat, ukurannya pas, nggak terlalu besar dan nggak terlalu tebel. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot ya. Jadi kalian bisa pakai sepuas hati kalau misal kalian mau pakai tiga-tiganya. Sementara itu di sisi bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Buat NFC, HP ini udah punya posisi sensornya, ini ada di belakang nih, di samping kameranya. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD Plus aja 720x1600 pixel dengan luas layar yang ada di 6,74 inci. Size layar yang emang termasuk cukup gede. Untuk layar ini tuh punya tipikal gambar yang cukup oke. Meski resolusinya cuma HD Plus aja, tapi gambarnya ini masih cukup enak buat dilihat. Buat refresh rate juga udah 90 Hz, jadi tentu aja buat dipakai scrolling-scrolling ini berasa lebih smooth ketimbang layar 60 Hz biasa. Overall sih kualitas gambarnya ini udah sesuai lah ya sama harganya. Cuma sayang desainnya ini tuh masih belum update nih, alias masih jadul. Udah tahun 2024 harusnya HP sejutaan minimal udah pakai layar punch hole bisa kali ya. Oke, kalau buat performa, Poco C65 ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85. Yap, ini chipset jadul, tapi nyatanya chipset ini masih cukup powerful. Bahkan pesaingnya si Tecnopova Neo 3 ini juga pakai chipset ini. Buat storage, ini ada dua ya, kayak yang udah aku bilang di awal. Ada yang 6/128 GB dan ada juga yang 8/256 GB. Buat dipakai harian, chipset yang satu ini masih cukup banget ya buat dipakai. App-app yang sehari-hari kita pakai kayak Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan kawan-kawannya itu masih lancar banget dipakai di Poco C65 ini. Nah, kalau buat main game, langsung aja kita coba. Main Mobile Legends settingan yang kebuka ini ada di Ultra dengan refresh rate yang ada di High. Selama main, FPS ini lancar banget buat dapetin kisaran 55-60 FPS pas lagi main. Ya, buat game yang satu ini udah cukup lancar lah hitungannya. Lanjut kalau buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas nyoba di settingan Smooth Ultranya ini bisa dengan lancar dapetin 40 FPS tanpa kendala yang berarti. Cuma sayangnya HP ini nggak ada gyro hardware, jadi buat yang doyan main game-game semacam PUBG ini bakalan kurang dapet pengalaman main yang asik. Nah, kalau buat Genshin Impact, ini aku coba di settingan lowest dan alhasil FPS yang didapat ini ada di kisaran 20-30 FPS. Ini fluktuatif ya, alias naik turun tergantung kondisi mapnya di mana. Kalau sekedar bisa ngejalanin sih HP ini mampu ya, cuma jujur aja main di sini agak kurang nyaman. Kalau buat baterai Poco C65 ini itu punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Terus buat main sosmed atau TikTokan selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%, dan buat main Genshin Impact di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, sebenarnya HP ini tuh mampu sampai 18 watt ya. Cuma charger bawaannya ini hanya di 10 watt aja. Kalau pakai charger bawaan isi dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam 40 menit. Sementara kalau pakai charger 18 watt ini aku coba sekitar 2 jam aja. Buat sistem operasi Poco C65 ini itu pakai MIUI 14 dengan basis Android 13. Poco sendiri ngejanjiin HP ini bakal dapat update OS sampai 2 kali alias bisa sampai Android 15. Buat kelas entry level dan buat HP sejutaan, ini cakep sih. Ya, semoga aja janjinya beneran ya, nggak kayak yang lagi nyalur. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco C65 ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan satu lagi
lagi ini cuma pemanis aja lensa auxiliary lens. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya ya ala kadarnya aja sih, standar lah buat HP sejutaan. Karakter warna ini cenderung warm, terus teksturnya juga cukup berasa kasar kayak dipaksa tajam gitu. Dan buat dynamic range ini ya udah cukup oke lah, nggak jelek-jelek banget sih. Nah sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video yang udah aku ambil berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco C65 pakai resolusi Full HD 30 fps. Mentoknya di sini aja ya, jadi nggak ada opsi buat lebihnya. Kalau pesaing-pesaingnya dari Transsion Holding kayak Tecno, Itel, Infinix di harga segini biasanya mereka bisa 2K 30 fps ya. Kalau si Poco C65 ini cuma Full HD 30 fps dan ya bisa kalian lihat sendiri stabilisasinya tidak ada. Jadi kalau misal dipakai jalan gempa bumi ya. Buat warna oke sih, cuma dia cenderung gelap, lebih gelap dari yang aku lihat sekarang ini. Oke. Kalau kita lihat ke atas, awan ini lagi agak mendung sih emang, cuma di sini aku lihatnya dia lebih gelap. Oke, kalau ini buat kamera depannya Full HD 30 fps juga mentok. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Untuk suaranya juga bisa kalian nilai sendiri. Kalau buat dynamic range nggak terlalu oke sih, cuma dia masih oke karena saat aku liatin seperti ini mukanya masih sedikit kelihatan meskipun ya agak gelap-gelap dikit, cuma overall masih oke, masih kelihatan jelas. Kalau cahayanya bagus sih ya bagus perekamannya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yo. Oke, kesimpulannya Poco C65 ini bisa jadi opsi yang menarik ya buat kalian yang lagi cari HP sejutaan. Beberapa aspek ini menarik dan udah cukup di HP ini. Misal kayak adanya NFC, terus performanya yang masih cukup, pilihan storage yang lega, baterainya yang awet, dan update-nya yang udah cukup panjang juga buat sekelas HP entry level. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.